Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman di podcast ala AKC. Pada hari ini saya bersama dengan Kepala BNN Aceh Selatan, tentu di tempat Tuan Pak ya. Siap. Ya, mungkin pada kesempatan ini Pak, kami mempersilahkan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat bersama-sama dalam acara podcast pada AKC Pak. AKJ yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Ya, amin rabbil alamin. Salam salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah umatnya dari hidayah dalam Islamnya. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Selatan yang telah diundang oleh AKC Pak. Ade dari AKJ ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas undangannya. Sama-sama. Semoga Bapak dan keluarga serta kawan-kawan kerabat kami berdoa Subhanahu wa taala dan berdapat kadang amal bagi Bapak dan keluarga serta kerabat AKJ. Sebelumnya penghormatan kami kepada Bapak dan Ibu seluruh masyarakat dan Kabupaten Selatan, bahwa mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar apa itu BNN. Iya. Singkatan dari Badan Narkotika Nasional BNN. Kita ada di provinsi Badan Narkotika Nasional provinsi. Kalau di kabupaten kota ada Badan Narkotika Nasional kabupaten atau kota. Alhamdulillah kita di Aceh Selatan ada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga negara Iya. non kementerian di bawah presiden langsung, seperti juga dari KPK, sebagai dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Jadi ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Selatan berada di Kabupaten Aceh Selatan. Tentu di tempat Tuan. Tepatnya kami menaungi dari wilayah Aceh Selatan, khususnya dari Tulung Timur sampai dengan Labuan Haji Barat. Namun kami dipercayakan pimpinan untuk melaksanakan kegiatan mulai dari Aceh Singkil, Semelu sampai Aceh Barat yang tidak ada daerah yang tidak termasuk, tidak ada Badan Narkotika Nasional Kabupaten kotanya, masih dalam pantauan kami Pak. Jadi makanya kami Badan Narkotika Nasional Kabupaten Selatan, Barat Selatan nih Pak. Barat Selatan kita pantau ya Pak ya. Memang di PA kita lakukan kegiatan dari Tulung Timur sampai Labuan Haji Barat kegiatannya. Tetapi untuk pemantauannya dari Sikir sampai Aceh Barat selama tidak ada BNK yang ada di wilayah Barat Selatan. Sebelumnya mohon izin Bapak, Iya, kami Pak. perkenalkan diri kami. Nama kami Nuzulian Esos. Kebetulan kami dipercayakan sebagai Kepala Satker BNK Aceh Selatan. Alhamdulillah sampai saat ini pimpinan masih mempercayai kami. Kami bersama dengan anggota kami ada beberapa orang, karena di BNK Kabupaten Selatan kita ada beberapa seksi untuk melakukan kegiatan terutama pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Sesuai dengan tugas kita daripada BNN adalah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Namun untuk pemberantasan kita belum ada dari anggota kepolisian. Cuma kita hanya melakukan preventif pencegahan. Oh, kalau untuk pemberantasan itu dari kepolisian Pak ya? Kepolisian ya. Oh, memang ada untuk kerjasama Ya. tapi untuk di Aceh Selatan belum Pak ya? Oh, untuk ditempatkan di BNN ke Aceh Selatan belum ada kita Pak. Seharusnya ada. Seharusnya udah ada ya? Ya ada, karena
untuk kepolisian kita di Aceh Selatan ini personil sangat terbatas. Kami hanya melakukan kegiatan untuk rehabilitasi dan sosialisasi PMPGN ini, Pak. Nah, jadi saya ada bersama koordinator rehabilitasi Bu Marjiati yang melakukan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dan prekurser narkotika. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang 35 atau 29 tentang narkotika, bahwa bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Oh, berarti nanti kita hadirkan Ibu yang Marjiati, ya. Baru bisa kita tanya masalah rehab. Nah, karena kita Pak jujur Pak ya, saya sendiri aja Pak, biar di Aceh Selatan, kita di Kota Pajar, belum tahu kalau kantor BNN itu ada di Tapak Tuan ya. Jadi kalau boleh tahu Bapak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kalau itu BNN yang ada di Aceh Selatan Pak, di Tapak Tuan ya, itu udah lama Pak ya? Oh, sudah berdiri sejak tahun 2014. Udah lama Pak ya? Ya, 2014. Jadi sejak tahun 2014 berdirinya sesuai dengan pengesahan dari Menpan juga Pak, Menpan RB mengesahkan dan memberitahukan kepada BNN Pusat bahwa di Kabupaten Selatan ada ini BNN Kabupaten Aceh Selatan. Maka ada personilnya dari mulai pimpinannya, kepalanya, ada subkoordinator seksinya, kasihnya, ada personilnya. Jadi BNN juga melakukan MOU kerjasama dengan Pemda. Ada hubungannya Pak? Ada hubungan juga, karena Pemda bersedia juga menyediakan personil untuk membantu BNN dalam hal penyediaan ASN-nya, PNS-nya. Juga bersedia menyediakan Pemda Aceh Selatan menyediakan lahan tanah untuk pembangunan gedung. Sementara kami masih sewa gedungnya Pak. Ya, mudah-mudahan ke depan udah milik gedung sendiri Pak. Alhamdulillah. Tanah udah ada kita. Untuk rehab bisa di Tapak sendiri Pak ya. Kita ada nanti Bu Cici nanti menjelaskan, Bu Marjiati, koordinator rehabilitasi, itu kita ada klinik untuk klinik bagi rawat jalan. Kalau memang udah parah untuk bagi pecandu dan korbannya, kita ada lembaga rehab kita dari Serdang, ada di Batam, ada di Domorgo. Nah, insya Allah ini Bapak Bupati Aceh Selatan sesuai dengan rapat kita kemarin tanggal 30 Agustus 2020 hari Selasa yang lalu. Di sini juga kita buat acara rencana pembentukan lembaga rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Jadi alhamdulillah Pemda ada rencana ini, kita memfasilitasi aja kemarin Pak. Tergantung anggarannya memang ada dari Pemda nanti. Alhamdulillah bisa nanti ada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bisa direhabilitasi di sini. Rencananya insya Allah di Panti Asuhan Jambu Manyang. Oh, Jambu Manyang. Iya. Pak, kalau saya boleh tahu Pak ya. Ya kalau bisa dijawab silakan. Silakan tidak Pak. Di Aceh Selatan ini Pak banyak nggak yang penyalahgunaan narkoba Pak? Dalam tahun 2022 ini Pak. Kalau usah kita bilang tahun 2000 ya. Iya Pak, siapa? Kalau boleh Bapak kasih bocoran. Gini gimana Pak ya? Ini sebenarnya bukan penyakit apa ya? Nah, penyakit yang dibuat-buat Pak ya sebenarnya ya Pak ya. Ya namanya narkotika itu tren anak muda, tren remaja kita. Mereka menganggap kalau udah pakai narkoba, udah hebat ini, udah modern. Ini masalah tidak gaul sebenarnya. Namun data yang lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan. Coba kita sharing aja Pak. Data yang detailnya sama nanti. Tapi dari amatan saya dengan Pres Narkoba memang udah melebihi target jumlah yang bukan turun Pak ya? Bukan turun ya, jumlah penyalahguna. Banyak tangkapan dari Pres Narkoba Polres Selatan. Jelas tepatnya berapa jumlahnya saya yang tahu dari. Ya nggak apa-apa Pak. Yang penting kita bisa sharing Pak. Karena kita pun di sini ya terus terang
buta informasi Ya, Pak, ya. dengan ada begini Ya, ya, ya. jumpa sama Bapak, Ya. kami pun istilahnya kaget bahwa 2014 sudah ada Ya. ya kantor BNN. Nah, berarti kita udah kenal langsung. Makanya saya berjanji sama Bapak kemarin karena Bapak pun ada acara di luar ya kan. Begitu alat podcast kita udah ada, langsung Bapak perdana saya panggil di Alhamdulillah. podcast AKC ya kan. Nah, terus adik pun pas dengar Bapak bilang memang banyak yang tidak tersampaikan sosialisasi kita ke masyarakat. Ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan kita buat hubungan begini dengan BNN Pak, mungkin ke depan kalau ada program ataupun rencana yang perlu kita bantu, AKC siap membantu Pak untuk informasi ke masyarakat yang lebih banyak. Alhamdulillah. Cuma ini Pak, memang ini seperti Bapak tanyakan tadi bahwa berapa jumlah datanya itu. Kita untuk ini kita sudah melakukan penjangkauan melalui IBM, intervensi berbasis masyarakat. Mungkin Bu Cici juga menjelaskan nanti intervensi berbasis masyarakat. Program ini program nasional bahwa dari masyarakat untuk masyarakat sebagai agen pemulihan yang dari masyarakat tadi untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang menggunakan narkoba. Jadi nanti mereka akan merehabilitasi dari kampung situ juga, dari masyarakat itu juga Pak. Kecuali memang udah parah sekali baru bawa ke BNN. Yang ini untuk penjangkauan ini melalui BM, melalui pemulihan ini itu masih ada juga yang merasa itu Pak, merasa enggan atau merasa tabu ya, menganggap BNN ini nanti diproses hukum. Iya, kita kalau di kampung-kampung biasa begitu Pak. Ya. Padahal tidak ada tahap langsung. tidak ada Pak ya. tidak ada proses hukum Pak. Jadi tidak tentu hukuman. Tapi kalau dah memang ada barang bukti ditangkap sama res narkoba, itu nggak nyampe juga. Itu udah lain cerita. Ada ranahnya nanti. Oh gitu ada Pak. ranahnya. Berarti kalau yang berhubungan langsung ke BNN, misalnya gini Pak, si A pemakai, Ya. dia datang ke kantor BNN Ya. dengan niat tujuan Rehabilitasi. rehab ataupun mau sembuh pulih Sembuh, kembali pulih. Pak. Ya. Berarti kita nggak lapor ke polisi untuk disuruh tangkap itu tidak ada. Pak. Nggak ada Pak. Memang ada jalur untuk Ya. jadi si A ini pulih kembali di rehab Pak ya. Siap Pak. Jadi kalau boleh saya tanya ke Bapak ya, kalau rehab ini biasanya pakai biaya sendiri atau ada penanggulangan biaya? Kita memang ada nanti Bu Marjati menjelaskan, kita ada memang program kita untuk melakukan penjangkauan kepada masyarakat pecandu dan korban penyalahguna itu. Nanti melalui klinik pertama kita di BNN Kabupaten Selatan, kita lakukan asesor konseling untuk bagi pecandu ini Pak. Ya, terus terang aja Pak, saya tertarik dengan ada Bapak bilang tadi tentang rehab. Lantaran ya kita di lapangan mungkin banyak kawan-kawan yang kepingin pulih Pak. Tetapi karena di masyarakat tadi ada yang bilang kalau untuk rehabilitasi ditangkap, mereka takut Pak. Tapi yakin Pak ya, kalau ada niat untuk pulih, direhab sembuh Pak ya. Insyaallah Pak. Tapi kalau nggak ada niat, dipaksa sama keluarga, itu biasanya kembali lagi atau gimana Pak? Pengalaman Bapak lah. Jadi kita di Aceh kan kita terkenal dengan kearifan lokal kita. Ya Pak. Untuk penjangkauan ini perlu kearifan lokal juga, salah satu religius, pendekatan agama. Alhamdulillah insyaallah untuk kegiatan melalui pesantren ataupun melalui siraman rohani kepada yang pecandu dan korban penyalahgunaan itu lebih di atas 50% pulih anunya Pak. Untuk direhabilitasi Pak. Karena melalui pendekatan ini, namanya untuk pecandu ini bukan kita berikan obat apa dikasih obat kapsul atau pil Pak ya, tapi kita melakukan konseling itu melalui asesor tadi yang udah di Bu Marjati yang udah diberikan bintek teknis tentang bagaimana asesor ini Pak untuk konseling bagi pecandu korban penyalahguna. Nah, jadi dengan keahlian ini kita juga ada dokter, ada perawat. Nah, mereka melakukan tanggung jawab. Apalagi nanti melalui pendekatan agama kita lebih ini lagi lebih menyentuh bagi pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Memang Pak, saya sudah pernah di Sibolangit, langsung jumpa sama yang orang lagi direhab ya.
Saya tanya, kalian di sini dikasih obat atau Pak? Enggak. Kami di sini banyak ke religi tadi Pak ya. Misalnya kalau yang Kristen dipanggil pendeta, Ya. kalau yang Muslim Islam dipanggil Ustadz atau Ustadz. engku Pak ya. Menurut agama masing-masing. Masing-masing. Jadi obat itu cuma sebagian aja. Ya. Tapi inti kalau yang menurut yang saya konsultasi sama yang lagi direhab Pak ya. Kalau kita nggak ada niat untuk pulih, tetap pulang dari rehab ini kena lagi, Pak. Karena lingkungan Pak. Lingkungan. Tapi kalau ada niat Ya. dengan dibantu rehab, Ya. insya Allah total pulih Pak ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah Pak. Jadi begini Pak, Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak kasih ke AKC. Ya. Mudah-mudahan karena ini kita mau sama Ibu Zuli kan Pak ya? Marjati ya. Marjati. Oh Pak, ini Pak Nur Zuli ya, Ya. teman-teman kepada BNN Aceh Selatan. Ya mungkin pada waktu yang lain kita bakal sharing kembali, duduk bareng sambil ngopi ya, santai ya teman-teman ya. Karena asik. Memang ini masalah BNN ini banyak yang tidak tahu ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya podcast AKC di sini bisa di sosialisasi ataupun berbagi informasi ya teman-teman. Kalau ada komentar atau pertanyaan silakan teman-teman komen pada waktu libur atau Bapak ada standby, kita bakal podcast kembali di podcast ala AKC. Jadi Pak, terima kasih banyak Pak, lebih kurang kita minta maaf.